Halo semua, saya Hari Mardika dari Humanitarian OpenStreetMap Indonesia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai konsep peta kertas, peta digital, serta sekilas mengenai OpenStreetMap. Jika Anda melewatkan video tersebut, Anda dapat menemukannya di channel YouTube kami, yaitu OpenStreetMap Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk mengenal lebih jauh tentang OpenStreetMap. Ada 3 hal yang akan saya ajarkan pada video kali ini. Yang pertama, saya akan mengajak Anda semua untuk mengunjungi website OpenStreetMap serta menggunakan fitur-fitur di dalamnya. Yang kedua, saya akan mengajarkan bagaimana Anda semua dapat membuat akun di OpenStreetMap. Dan yang terakhir, saya akan mengajarkan bagaimana agar kita bisa menambahkan atau mengedit peta di website OpenStreetMap. Mari kita mulai. Saya akan menunjukkan kepada Anda website OpenStreetMap dan menggunakan beberapa fitur di dalamnya. Namun sebelumnya, Anda harus memastikan bahwa komputer atau laptop Anda telah terhubung dengan koneksi internet. Untuk mengunjungi website OpenStreetMap, Anda harus membuka web browser Anda terlebih dahulu seperti Mozilla Firefox ataupun Google Chrome. Setelah web browser Anda sudah terbuka seperti ini, kemudian pada kolom alamat di jendela browser, silakan ketikkan URL OpenStreetMap, yaitu openstreetmap.org. Kemudian tekan Enter. Ketika sudah selesai, Anda akan segera melihat tampilan seperti berikut. Ini adalah tampilan awal ketika Anda baru pertama kali membuka website OpenStreetMap. Setelah sudah berhasil membuka website OpenStreetMap, sekarang saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana cara untuk melakukan navigasi pada peta OpenStreetMap. Yang pertama, saya akan mengajarkan Anda menggunakan kotak pencarian di website OpenStreetMap. Kotak pencarian ini berada di sebelah kiri atas pada website OpenStreetMap. Dan fungsinya adalah untuk mencari sebuah objek atau lokasi yang Anda inginkan. Caranya, Anda tinggal mengetikkan nama atau lokasi yang Anda inginkan pada kotak pencarian ini, kemudian tekan Enter pada keyboard Anda atau klik lanjut. Peta kemudian secara otomatis akan berpindah ke lokasi yang Anda inginkan. Pada panduan kali ini, saya akan mengajak Anda menuju ibu kota negara Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Anda silakan ketik Jakarta di kotak pencarian, kemudian tekan Enter. Di sebelah kiri, Anda akan melihat beberapa hasil pencarian yang dimana di dalamnya terdapat kata Jakarta. Sekarang kita memilih kota daerah khusus ibu kota Jakarta seperti ini. Anda bisa melihat bahwa peta kita otomatis berpindah ke Monumen Nasional yang dimana merupakan simbol dari kota DKI Jakarta. Yang kedua, saya akan mengajarkan bagaimana untuk memperbesar atau memperkecil tampilan pada peta OpenStreetMap Anda. Jika Anda mempunyai mouse dengan scroll wheel atau roda gulir, Anda dapat memperbesar tampilan peta dengan cara menggulirkan roda mouse Anda ke atas, dan untuk memperkecil tampilan peta, Anda dapat menggulirkan roda mouse Anda ke bawah. Sekali lagi, jika Anda memiliki mouse dengan scroll wheel atau roda gulir, Anda dapat memperbesar tampilan peta dengan cara menggulirkan roda mouse Anda ke atas, dan untuk memperkecil, Anda dapat menggulirkan roda mouse Anda ke bawah. Akan tetapi, jika mouse Anda tidak memiliki scroll wheel atau roda gulir, ataupun Anda tidak menggunakan mouse, jangan khawatir, karena pada panel di sebelah kanan, Anda dapat melihat panel dengan gambar plus adalah panel untuk memperbesar tampilan peta, dan panel dengan gambar minus adalah panel untuk memperkecil tampilan peta. Perlu Anda ingat, semakin Anda memperbesar peta, maka tampilan peta akan semakin detail. Dan begitu pula sebaliknya, ketika Anda memperkecil peta, maka tampilan peta akan semakin tidak detail. Yang terakhir, saya akan menunjukkan kepada Anda cara untuk menggeser peta OSM. Untuk menggeser peta OSM, dapat dilakukan dengan mengklik kiri pada area peta, kemudian Anda tahan dan geser mouse Anda ke area yang Anda inginkan. Seperti ini.
Sekali lagi, untuk menggeser peta di OpenStreetMap, Anda dapat melakukannya dengan cara mengklik kiri, kemudian tahan, dan geser mouse Anda ke area yang Anda inginkan. Itu adalah cara untuk menggeser peta OpenStreetMap. Saya sekarang akan mengajak Anda melihat beberapa fitur yang ada di website OpenStreetMap. Lihat di sebelah kanan Anda akan melihat beberapa panel yang ada. Yang pertama, setelah belajar memperbesar dan memperkecil peta, kita juga dapat mengganti background atau latar belakang pada peta OpenStreetMap. Tujuan mengganti latar belakang ini adalah agar kita dapat memanfaatkan serta melihat tampilan OpenStreetMap dengan lebih baik sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Untuk mengganti layer, silakan Anda klik panel layer yang bergambar seperti kertas bertumpuk seperti ini. Kemudian, di website OpenStreetMap, tampilan awal peta menggunakan layer standar. Akan tetapi, kita dapat menggantinya dengan beberapa layer pilihan. Sebagai contoh, jika kita hanya ingin melihat jalanan saja, kita dapat menggunakan peta sepeda ini ataupun peta transportasi, yang dimana hanya akan menonjolkan jalanan-jalanan yang ada pada peta OpenStreetMap. Akan tetapi, jika kita ingin melihat fasilitas umum atau bangunan-bangunan penting lainnya, kita dapat menggunakan layer humanitarian, yang dimana di layer humanitarian akan ditonjolkan berbagai macam fasilitas penting atau bangunan-bangunan umum beserta dengan simbol-simbolnya. Sekarang kita kembali menggunakan peta standar. Setelah itu, kita juga dapat melihat keterangan informasi yang ada pada peta OpenStreetMap dengan cara kita klik panel tombol kunci yang bergambar huruf I seperti ini. Kemudian, kita dapat melihat berbagai macam keterangan-keterangan yang ada pada peta OpenStreetMap seperti jenis-jenis jalan maupun penggunaan-penggunaan lahan yang ada. Selain itu, Anda juga dapat membagikan peta OpenStreetMap yang Anda lihat kepada teman-teman Anda. Caranya, Anda klik panel bagikan yang bergambar tanda panah seperti ini. Kemudian, jika Anda ingin mengirimkan link atau URL pada peta OpenStreetMap yang Anda lihat kepada teman-teman Anda, silakan Anda salin URL yang ada dalam kotak ini. Kemudian, Anda dapat mengirimkannya melalui email ataupun media yang ingin Anda gunakan. Sebagai contoh, saya akan membuka tab baru. Kemudian, link yang sudah saya salin tadi akan saya tempelkan dan saya tekan enter. Maka, bisa kita lihat, website OpenStreetMap akan langsung membuka di area atau lokasi yang telah Anda lihat sebelumnya. Ataupun, jika Anda ingin membagikan peta OpenStreetMap kepada teman-teman Anda atau ingin Anda gunakan sebagai bentuk gambar, Anda juga dapat melakukannya di bagian Image. Silakan Anda centang Set Custom Dimension. Kemudian, silakan pilih format yang ingin Anda ambil, seperti PNG, JPEG, SPG, ataupun PDF. Dalam contoh kali ini, saya akan menggunakan PNG. Jika Anda sudah selesai memilih format yang ingin Anda gunakan, silakan tentukan luas area yang ingin Anda ambil dan untuk dibagikan ke teman-teman Anda. Sebagai contoh, saya akan mengambil area di sekitar wilayah Monumen Nasional. Saya gambar kotaknya, kira-kira seperti ini. Jika sudah selesai, silakan klik download. Kemudian, jika sudah selesai, silakan kita lihat hasilnya. Dan hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Gambar ini kemudian bisa langsung Anda kirimkan melalui email ataupun media yang ingin Anda gunakan. Ya rekan-rekan sekalian, kira-kira itulah beberapa fitur yang dapat Anda gunakan di website OpenStreetMap, seperti mengganti latar belakang, melihat informasi peta, ataupun membagikan peta OpenStreetMap kepada teman-teman Anda. Sekarang, kita telah mengetahui website OpenStreetMap, serta kita sudah bisa menggunakan fitur-fitur di dalamnya. Setelah ini, saya akan mengajarkan Anda bagaimana untuk membuat akun di OpenStreetMap. Penasaran? Mari kita mulai. Setelah kita sudah mengetahui dan berhasil membuka website OpenStreetMap dan bisa menggunakan beberapa fitur di dalamnya, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda untuk membuat akun di OpenStreetMap. Dengan memiliki akun di OpenStreetMap, kita dapat mengedit, menambahkan, serta berkontribusi lebih banyak di OpenStreetMap. Mari kita mulai. Langkah pertama adalah klik mendaftar di bagian pojok kanan atas dari website OpenStreetMap. Kemudian,
Anda akan melihat 5 kotak isian, seperti alamat email, tampilan nama atau nama pengguna, serta kata sandi yang ingin Anda gunakan. Silakan isi kotak alamat email di bawah ini dengan alamat email Anda masing-masing. Saya akan mengisi kotak alamat email ini dengan email tutorial OSM. Kemudian, konfirmasi ulang alamat email yang telah Anda masukkan. Setelah selesai mengisi alamat email, kita akan mengisi nama pengguna atau tampilan nama. Perlu diingat, nama pengguna ini haruslah unik. Karena jika Anda mencoba memasukkan nama yang sederhana, seperti nama depan Anda, kemungkinan Anda akan gagal, karena nama tersebut kemungkinan sudah diambil oleh orang lain. Tampilan namanya akan saya isi dengan. Kemudian, masukkan kata sandi atau password yang kita inginkan. Kata sandi ini boleh sama dengan kata sandi pada email Anda, boleh juga berbeda. Kemudian, ketik ulang kata sandi yang telah Anda masukkan. Jika Anda telah selesai mengisi semua kotak yang ada, silakan klik lanjut. Anda kemudian akan melihat tampilan seperti berikut. Anda silakan isi bagian lainnya dari dunia. Kemudian, checklist perjanjian bahwa Anda setuju bahwa kontribusi yang Anda lakukan bisa digunakan oleh pengguna lainnya. Jika sudah, silakan klik setuju. Sekarang, Anda harus mengkonfirmasi akun OpenStreetMap Anda. Sekarang, masuk ke dalam email Anda. Sebagai contoh, tadi saya menggunakan Gmail. Oleh itu, masuk ke gmail.com. Masukkan alamat email Anda. Jika Anda sudah berhasil masuk ke dalam email Anda, silakan cek inbox atau kotak masuk Anda dan lihat akan ada email dari tim OpenStreetMap. Anda akan melihat isi email sebagai berikut. Untuk mengkonfirmasi akun Anda, silakan klik link yang ini. Kemudian, Anda akan langsung terhubung dengan website OpenStreetMap. Sekarang, Anda telah berhasil membuat akun OpenStreetMap. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita telah berhasil membuat akun di OpenStreetMap? Anda dapat melihat ke pojok kanan atas. Anda akan melihat nama pengguna yang telah Anda masukkan sebelumnya. Dalam hal ini, yaitu nama saya tutorial_OSM. Jika Anda setelah melihat akun ini, Anda artinya telah berhasil membuat akun di website OpenStreetMap. Sekarang, kita akan coba keluar, kemudian untuk masuk lagi ke dalam website OpenStreetMap. Sekarang, kita coba untuk masuk. Klik masuk di pojok kanan atas. Kemudian, silakan masukkan email ataupun nama pengguna yang telah Anda buat sebelumnya, yaitu, kemudian, masukkan juga kata sandi yang telah Anda buat sebelumnya. Perlu diingat, Anda harus selalu mengingat alamat email ataupun nama pengguna Anda dan password atau kata sandi Anda untuk bisa masuk ke dalam OpenStreetMap. Untuk mengingatnya, Anda dapat mencatat nama email atau nama pengguna dan kata sandi yang Anda gunakan di akun OpenStreetMap. Jika sudah selesai, silakan login. Sekarang, dapat Anda lihat di pojok kanan atas akan ada nama pengguna Anda, dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa jika Anda sudah melihat nama pengguna Anda di sebelah kanan atas ini, itu artinya Anda benar-benar sudah memiliki akun OpenStreetMap. Selamat, sekarang Anda bisa dengan lebih banyak berkontribusi dan menambahkan peta di dalam OpenStreetMap.